Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Shalom. Apa kabar sepanjang satu minggu ini Bapak Ibu? Baik dan luar biasa. Baik, kita akan memuji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, karena semuanya adalah anugerah dan berkat Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Amin. Haleluya, katakan lagi amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Pujikan, glory, haleluya, terpuji namanya. Mari dari awal kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Glory, haleluya. Kita bertemu lagi Amin. dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Pujikan, glory, haleluya, terpuji namanya. Puji Dia, puji Dia, glory, haleluya, terpuji namanya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah kita berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, Terima kasih kami Yesus. kami Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang kami puja. Kau baik bagi kami. Engkau yang kami Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang selalu menjaga memelihara kami Tuhan. Bapa yang baik, pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, dengan kerinduan hati kami menyembah-Mu,
menaikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sucikan, kuduskanlah kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biarlah di setiap pujian kami Tuhan, ada kuasa-Mu Tuhan mengalir bagi setiap pujian kami Tuhan. Biarlah setiap yang mendengarkan pujian kami Tuhan, mereka boleh diberkati Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa yang tidak berasal dari Allah Tuhan, diikat, dipatah, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Kita buka hati kita menyembah Tuhan. Haleluya. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, kan tetap menyembah-Mu. Ku kan sampai jiwaku percaya, sampai hatiku dengar lagu pengharapan. Ku kan yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanku, dalam kelemahanku sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi, amin, sampai jiwaku percaya, Sampai hati kami mendengar, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan bersama
bahkan di dalam hatiku ku kan menyembah-Mu. Oh, mari sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. Mari angkat tanganmu, puji Dia. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari angkat suaramu Bapak Ibu, sembah Dia. Amin. Layak terima pujian, Ya Tuhan. layak terima pujian. Haleluya. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan di dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Boleh kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kami kan bernyanyi. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku ku kan menyembah-Mu. Sembah Kau selalu Haleluya. mau sembah. Lebih lagi sembah Dia. Oh, Kau sumber kekuatan bagi kami. Sebab Kau sumber kekuatan hidup kami. Allah kami. Haleluya. 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 Selalu sembah nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus.
memasuki bulan ke-6 ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat setiap tuntunanmu bagi kami Tuhan Yesus, buat setiap pemeliharaanmu bagi kami Tuhan Yesus. Dengan apakah kami membalas semua kebaikanmu Tuhan, selain memuji, mengagungkan namamu Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami akan mendengarkan pesan-Mu Tuhan yang disampaikan hamba-Mu Bapa Gembala Sidang kami. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau tutup balut bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah-rumah Tuhan Yesus, Engkau yang melawat kami Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan Yesus memperoleh pengampunan, memperoleh hikmat, memperoleh berkat daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan mendengarkan pesan Tuhan Yesus. Haleluya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Dari awal kita naikkan pujian ini. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Baik, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Baik juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan siaran ini. Saya rindu kita semua membuka Alkitab kita, dan kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Tuhan, Allah dan Juru Selamat kekasih jiwa kami bersyukur pada hari ini kami boleh ada sebagaimana ada semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa melawat setiap kami, mengunjungi kami, bahkan memberkati kami. Biarlah lewat pemberitaan firman-Mu hari ini menguatkan kami, meneguhkan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah, urapi hamba-Mu, berbicaralah Engkau atas kami, sampaikanlah apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami,
supaya kami tetap berjalan dalam rencana Allah. Terpuji-pujilah Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dari bacaan kita hari ini saya mengangkat tema yaitu berjalan di atas masalah. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selama kita hidup di dunia ini, manusia tidak pernah lepas dari masalah. Masalah seolah-olah menjadi bagian dari kehidupan manusia selama ia tinggal di dunia ini. Suka atau tidak suka, masalah bisa datang kapan saja. Masalah tidak mengenal usia. Masalah tidak mengenal yaitu status kehidupan seseorang. Baik tua maupun muda, kaya maupun miskin. Semua orang pernah diperhadapkan kepada masalah. Bahkan ada masalah itu bisa datang bertubi-tubi. Sebab itu saudaraku sekalian, saya percaya semua kita tidak pernah menginginkan itu. Tidak ada orang yang menginginkan masalah datang dalam hidupnya. Tetapi kita tidak bisa menghindar dari masalah. Ketika masalah itu datang dalam hidup kita, ketika seseorang dirundung oleh masalah, hal itu bisa mengakibatkan dirinya panik, stres. Bahkan kalau masalah yang besar itu tidak bisa diselesaikan, inilah yang sering kali mengakibatkan orang mau sampai bunuh diri. Sebab itu saudaraku sekalian, masalah bisa mengakibatkan seseorang mengalami gangguan kesehatan. Masalah bisa mengakibatkan seseorang mengacaukan pikirannya, membuat dia tidak bisa makan, tidak ada selera makan, karena dia diperhadapkan kepada suatu masalah.
Dari bacaan kita hari ini, di sini kita melihat bagaimana murid-murid Yesus. Mereka sedang diperhadapkan kepada masalah yang begitu besar. Mereka diterpa oleh badai yang begitu hebat. Bahkan badai yang bisa mengancam nyawa mereka. Saya percaya ketika murid-murid itu menghadapi masalah ini, mereka semua ketakutan. Mereka semua menjerit-jerit. Karena masalah yang begitu besar menghantam hidup mereka. Saya percaya mereka kehilangan harapan. Saudaraku sekalian, apa yang dialami oleh murid-murid itu ketika mereka diperhadapkan kepada masalah? Kita perlu belajar dan memahami bagaimana Tuhan memberi pertolongan kepada murid-murid Yesus. Coba kita perhatikan dalam ayat yang ke-22 ini dikatakan, saudaraku sekalian, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak itu pulang. Nah, saudaraku sekalian, dari ayat yang ke-22 ini dikatakan, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mendahuluinya ke seberang. Nah, saya percaya saudaraku sekalian, ketika Yesus menyuruh atau memerintahkan murid-muridnya, semua murid-muridnya itu taat. Sebabnya mereka berlayar menuju tempat yang mereka tuju, saudaraku sekalian. Semua mereka taat kepada Yesus. Jadi ketaatan itu sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Pentingnya ketaatan, saudaraku. Kepatuhan terhadap perintah Tuhan. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berlayar ke seberang. Dan semua murid-murid itu taat. Memang ketaatan sesuatu yang tidak mudah. Karena seringkali dalam ketaatan ada harga yang harus dibayar. Seringkali ketaatan mendatangkan pengorbanan, saudaraku. Ketaatan bisa korban waktu, korban tenaga, korban uang, dan korban perasaan. Ketika murid-murid itu berlayar dan mereka taat kepada Tuhan, mereka diterpa oleh badai yang sangat hebat. Tentu kita bertanya-tanya, Bapak Ibu, kenapa orang taat pada Tuhan itu menghadapi masalah? Kenapa orang yang taat itu diperhadapkan kepada suatu masalah? Ada orang mungkin berpikiran, Pak Pendeta, saya kan rajin gereja, setia pada Tuhan, taat pada Tuhan. Tapi kenapa saya berhadapan dengan masalah? Kenapa saya menghadapi masalah ini? Semua orang tanpa terkecuali, orang percaya dan orang yang tidak percaya, pasti pernah menghadapi masalah. Orang taat dan orang yang tidak taat pasti pernah menghadapi masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kelebihan daripada orang yang taat itu, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Tuhan pasti akan datang memberi jawaban dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Ketaatan pada Tuhan sangat penting. Walaupun kita belum melihat jalannya, walaupun kita belum melihat rencananya, belum mengerti rencananya,
Tapi akibat dari ketaatan, pasti ada pertolongan Tuhan, saudaraku sekalian. Ketika murid-murid Yesus diterpa oleh badai, Yesus datang mengunjungi mereka yang sedang diterpa oleh badai. Itulah kelebihan daripada orang yang taat. Yesus datang memperhatikan kita, memberi pertolongan kepada kita. Jadi bukan berarti ketika kita percaya Tuhan dan kita taat pada Tuhan, kita bebas dari masalah. Tetapi ketika kita taat dan setia pada Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan pasti akan bela kita. Sebab Dia yang bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Dia yang pegang kendali seluruh hidup kita. Coba kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Beberapa mujizat dan pertolongan Tuhan dari tokoh-tokoh Alkitab ini bagi mereka yang taat. Abraham, dia taat pada Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkan anak. Dia taat. Dia bawa anaknya untuk dipersembahkan. Meskipun dia belum mengerti apa rencana Tuhan. Tetapi Tuhan sedang menguji iman Abraham. Tetapi akibat ketaatan Abraham, Tuhan mengangkat dia. Tuhan memberkatinya. Bahkan keturunan Abraham seperti bintang di langit banyaknya dan seperti pasir di tepi laut tidak terhitung. Itu akibat ketaatan akan mendatangkan berkat Tuhan. Demikian juga dengan Nuh, akibat ketaatan Nuh. Tuhan suruh Nuh bangun bahtera di atas bukit. Memang secara akal sehat itu berat. Dalam situasi tidak pernah turun hujan yang bertubi-tubi terus-menerus pada waktu itu. Tidak datang banjir, tapi Tuhan suruh Nuh bangun bahtera. Nuh taat. Ada harga yang harus dibayar. Korban waktu, tenaga, perasaan, hinaan, caci maki. Dia taat, saudaraku sekalian. Maka apa yang terjadi? Ketaatan itulah yang menyelamatkan dia. Akibat Nuh taat, dia selamat. Keluarganya selamat. Ya, binatang-binatang yang ada dalam bahtera itu pun juga diselamatkan. Ketaatan itu mendatangkan keselamatan. Ketaatan mendatangkan berkat terhadap Abraham. Ketaatan mendatangkan keselamatan terhadap Nuh. Pesta kawin di Kana, saudaraku sekalian, murid-murid Yesus diperintahkan untuk mengisi tempayan dengan air. Lalu membagi-bagi kepada orang banyak itu. Murid-murid itu semua taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Air yang mereka bagi itu ketika dicicip berubah menjadi anggur. Karena apa? Karena mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketaatan mendatangkan mujizat. Ketaatan juga mendatangkan pelipat gandaan. Pada waktu Yesus menyuruh murid-muridnya memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ketul ikan, 2 ekor ikan, ya, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Saudara, apa yang terjadi? Ya, murid-muridnya semua taat, melakukan dan membagi-bagi. Mereka tidak berpikir, cukupkah ini? Tidak, mereka taat saja. Mereka taat saja. Mereka lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia bagi, dia bagi, dia bagi. Maka apa yang terjadi?
terjadi pelipat gandaan. Bahkan sisa lagi 12 bakul akibat dari ketaatan. Pentingnya ketaatan, saudaraku sekalian. Ketaatan Petrus, ketika Petrus seharian nangkap ikan tidak dapat apa-apa, Yesus berkata kepada Petrus, tebarkan jalamu kembali ke tempat yang lebih dalam. Petrus berkata, Tuhan, sepanjang malam kami mencari ikan, tidak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang suruh, aku akan lakukan. Karena Engkau yang suruh, aku akan lakukan. Petrus kembali membawa atau menghalau perahunya ke seberang, ke tempat yang lebih dalam. Dan dia menebarkan jalannya di sana. Maka apa yang terjadi, Alkitab menuliskan bahwa dia mendapat sejumlah besar ikan. Sampai 2 perahu hampir tenggelam karena banyaknya ikan, saudaraku sekalian. Itu mujizat terjadi karena ketaatan. Jadi pentingnya ketaatan, saudaraku sekalian. Murid-murid Yesus di sini diperintahkan dan mereka semua taat. Dan ketaatan itulah yang mendatangkan pertolongan bagi mereka. Ketika murid-murid Yesus diperintahkan untuk berlayar ke seberang dan mereka diterpa badai, mungkin kita berpikir, orang taat kok diterpa badai? Orang taat kok dapat masalah? Semua orang tanpa terkecuali pasti pernah menghadapi masalah. Percaya yang tidak percaya, orang taat maupun tidak taat. Tapi kelebihan daripada orang taat itu, pasti Tuhan beri jalan keluar. Tuhan beri pertolongan. Karena Tuhan datang mengunjungi murid-muridnya dan berjalan di atas air. Ayat yang ke-23 dikatakan, saudaraku sekalian, kira-kira ya, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Rahasia kedua untuk berjalan di atas air, tingkatkan kehidupan doa. Miliki kehidupan doa. Sebab itu, saudaraku sekalian, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Doa itu sangat penting. Karena lewat doa kita sedang menghubungkan sorga ke bumi. Lewat doa kita sedang meminta Tuhan. Meminta Tuhan hadir, berkuasa, berdaulat atas hidup kita. Para penafsir atau para ahli teologi mengartikan bahwa doa itu adalah napas hidup. Doa itu adalah napas hidup orang Kristen. Berarti ketika kita tidak berdoa, berarti kita kehilangan napas hidup. Bagaimana kalau kita tidak bernapas? 5 menit saja kita tahan gak bernapas. Jadi sewaktu-waktu kita harus terus ya tingkatkan kehidupan doa kita kepada Tuhan. Karena dengan doa kita menarik kuasa Allah. Sebab itu firman Tuhan berkata, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ada kuasa dalam doa. Doa adalah kunci pembuka mujizat. Ketika kita sedang diperhadapkan kepada kesulitan, ketika kita sedang diperhadapkan kepada masalah, berdoalah. Berdoalah. Ketika masalah rasanya tidak ada jalan keluar, berdoalah. Selama kita masih memiliki kehidupan doa, masih ada jalan keluar. Pada waktu bangsa Israel, ketika mereka diperhadapkan kepada jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Dari belakang tentara Mesir sudah datang menyerang.
Di depan mereka terbentang laut Tiberia yang tidak terseberangi. Artinya Bapak Ibu, tidak ada jalan keluar. Lalu mereka menjerit-jerit panggil Tuhan. Musa pun berdoa. Ketika Musa berdoa, saudaraku sekalian, Tuhan berkata, ulurkan tanganmu ke laut. Ulurkan tongkatmu ke laut. Maka apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Tuhan buka jalan di tengah laut. Di tengah-tengah situasi yang tidak ada jalan, Tuhan mampu buka jalan. Saya percaya itu, saudaraku sekalian. Beberapa banyak saya alami ketika saya diperhadapkan kepada jalan buntu. Saya menjerit panggil Tuhan, berdoa, jalin keintiman pada Tuhan. Tuhan selalu buka jalan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab itu bangun keintiman dengan Tuhan. Tingkatkan jam doa. Tingkatkan hubungan yang erat dengan Tuhan. Bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kita melibatkan kehadiran Tuhan. Tanpa kita mengundang Tuhan dalam hidup kita, kita gak mampu. Sehebat apapun kita, tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu, saudaraku sekalian, doa itu penting. Ketika engkau diperhadapkan kepada masalah, yang pertama tadi dikatakan, pentingnya taat pada firman Allah dan tingkatkan hubungan doa. Tingkatkan doamu kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku sekalian, ayat yang ke-28 dikatakan. Ayat yang ke-28 ini dikatakan, saudaraku sekalian, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Milikilah impian yang besar. Miliki impian yang besar. Saat murid-murid Yesus diterpa badai, semua mereka menjerit ketakutan. Karena mereka kehilangan harapan. Mereka pasti berpikir bahwa mereka pasti akan mati. Tetapi Yesus datang berjalan di atas air mendapatkan mereka. Kenapa Yesus berjalan di atas air seperti orang yang sedang naik ski? Apa hubungannya, saudaraku sekalian? Itu maksudnya supaya murid-murid tahu apa yang kau takuti itu, yang sedang engkau takuti itu sedang berada di bawah kakiku. Segala sesuatu yang ditakuti oleh murid-murid itu, gelombang yang besar itu berada di kaki Yesus. Sebabnya Yesus berjalan di atas air, supaya murid-murid itu tahu sesuatu yang kau gentarkan, yang kau takuti itu kupijak di bawah kakiku. Lalu apa yang terjadi ketika Petrus mengetahui bahwa itu Yesus? Sementara murid-murid itu semua ketakutan. Tapi Yesus datang dengan firman yang menguatkan, jangan takut, aku ini. Tapi Petrus berkata, jika engkau ikut Tuhan, suruh aku datang kepadamu, jalan di atas air. Yesus berkata, mari, datanglah. Petrus memiliki satu impian yang besar, untuk jalan di atas air seperti Yesus. Tidak ada orang yang bisa jalan di atas air kecuali Yesus. Sebab itu mustahil. Mustahil orang bisa jalan di atas air. Tetapi Petrus ingin jalan di atas air, mengatasi kemustahilan. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, jika kita melibatkan Tuhan di dalamnya, maka bagi orang percaya tidak ada yang mustahil.
Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Petrus, saudaraku sekalian, mempunyai impian yang besar. Dia ingin berjalan di atas air seperti Yesus. Impian Petrus melakukan sesuatu yang mustahil. Memang kita harus berani. Harus ada keberanian yang baik, yang indah, yang berkenan kepada Tuhan, yang seturut dengan perintah Tuhan. Berani bertindak, berani memulai yang baru. Saudaraku sekalian, impian itu akan menambah semangat kita ketika kita bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-29 berkata, saudaraku sekalian, dalam ayat ini dikatakan, kata Yesus, datanglah, maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus tahu bahwa air itu sedang berkecamuk, bergelombang, saudaraku sekalian, sedang mengamuk. Gelombang yang begitu dahsyat. Tetapi Petrus turun di atas perahu, dari atas perahu dan turun ke air mendapatkan Yesus. Saudaraku, Petrus ini bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman, saudaraku sekalian. Untuk mewujudkan suatu impian harus ada tindakan. Sebab tanpa tindakan, semua impian kita menjadi impian yang kosong. Apa yang saudara impikan dalam hidup? Mulai bertindak. Ketika Yakeus, orang yang badannya pendek itu, dia punya impian ingin melihat Yesus. Seperti apakah Yesus itu? Tapi dia tidak berhasil melihatnya karena badannya pendek. Tetapi impiannya itu untuk melihat Yesus tidak hanya impian begitu saja. Dia berusaha. Dia panjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ketika Yesus lewat, dia memperhatikan Yakeus. Lalu Yesus berkata, Yakeus, turunlah. Aku akan menumpang di rumahmu. Nah, impian untuk melihat Yesus ternyata terwujud. Kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan ternyata terwujud. Dan Yesus pun datang ke rumahnya. Makan bersama-sama dengan dia. Kalau kita punya impian dan kita tidak berhasil melakukannya, kita harus berusaha untuk mewujudkan impian itu terwujud. Demikian juga dengan Bartimeus, anak Timeus, seorang yang buta. Dia duduk di pinggir jalan, mengharapkan belas kasihan orang. Tapi ketika dia dengar Yesus lewat, dia panggil Yesus, Yesus anak Daud, kasihani aku. Semakin keras dia berseru dan berkata, Yesus anak Daud, kasihani aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Tapi semakin keras dia berseru dan panggil Yesus, anak Daud, kasihani aku. Dia tidak menghiraukan semua larangan orang. Dia terus panggil Yesus. Sampai Yesus berhenti. Sampai Yesus menjawab doanya. Dan Yesus pun memanggil dia dan berkata, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat bagimu? Bartimeus berkata, aku ingin melihat seperti semula. Saudaraku sekalian, Bartimeus tiba-tiba, saudaraku sekalian,
Yesus jamah dan dia menjadi sembuh. Dia bisa melihat seperti semula. Kerinduan daripada Bartimeus adalah untuk melihat. Dan dia bertindak dengan iman. Dia panggil Yesus. Dia tidak hiraukan apa kata orang. Dia terus memanggil Yesus sampai Yesus menjawab. Juga dengan wanita yang sudah 12 tahun pendarahan. Alkitab menuliskan, wanita ini, dia beriman kepada Yesus. Dia berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, saya pasti sembuh. Tetapi karena orang banyak itu, saudaraku sekalian, dia susah untuk menjamah ujung jubah Yesus. Karena ramainya orang. Tetapi dia terobos semua keramaian. Dia terobos semua kesulitan itu. Dia akhirnya bisa berhasil menjamah ujung jubahnya saja. Dan kuasa Allah pun mengalir dalam dirinya. Banyak orang menjamah Yesus. Tetapi jamahan karena iman akan mengalirkan kuasa Allah dalam dirinya. Sebabnya Yesus berkata, siapa yang menjamah saya? Murid-murid Yesus berkata, banyak orang berdesak-desak kepadamu Tuhan. Engkau berkata, siapa yang menjamah engkau? Banyak orang berdesak, banyak orang datang, banyak orang menjamah. Tetapi jamahan hanya karena jamahan imanlah yang menyembuhkan, yang menyelamatkan setiap orang. Dari kerinduan daripada wanita yang sakit pendarahan ini, dia rindu untuk sembuh dari segala penyakit yang sudah 12 tahun dia derita selama ini. Ayat yang ke-30 dikatakan, saudaraku sekalian, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Lalu ia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Yang ketiga yang kelima adalah, ya, sabar menantikan pertolongan Tuhan. Sabar menantikan pertolongan Tuhan. Ketika Petrus diterpa badai, dia mulai tenggelam. Dia mulai tenggelam, saudaraku sekalian. Dan ia memanggil Tuhan. Tuhan tolonglah aku. Dia sabar menantikan pertolongan Tuhan. Ketika seseorang diperhadapkan kepada masalah, banyak orang tidak sabar. Akibatnya banyak orang yang langsung fatal. Orang yang tidak sabar itu bahaya. Ada orang yang tidak sabar itu, akibatnya dia bisa bunuh diri. Ketika kita diperhadapkan kepada masalah ini, kita minta tolong pada Tuhan. Saat ini dunia sedang diperhadapkan kepada masalah. Indonesia sedang diperhadapkan kepada masalah. 30.000 orang, saudaraku sekalian, sudah hampir 30.000 orang menghadapi yaitu virus. Dan ribuan orang meninggal akibat virus yang mematikan. Kita berdoa. Kita panggil Tuhan. Kita menjerit panggil Tuhan. Sekarang ini doa perlu ditingkatkan. Kegerakan doa perlu digalakkan, saudaraku sekalian. Dan sabar nantikan pertolongan Tuhan. Pasti akan indah pada waktunya.
sabar menanti jawaban Tuhan, pasti akan ada pertolongan. Jadi bukan berarti ketika kita sedang diperhadapkan sesuatu pada pandemi ini, lalu kita mulai stres, ketakutan, kita justru semakin banyak berdoa dan semakin banyak menjerit panggil Tuhan. Dan Tuhan pasti akan jawab doa kita. Ayat yang ke-31 dikatakan, saudaraku sekalian, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Yang ke-6 dikatakan kita harus senantiasa berfokus kepada Tuhan. Harus senantiasa berfokus pada Tuhan. Ketika Petrus jalan di atas air, dia bisa jalan karena dia memiliki arah fokus pada Tuhan. Karena dia memiliki arah fokus pada Tuhan, dia bisa jalan di atas air. Tapi ketika arah fokusnya tidak lagi kepada Tuhan, Alkitab berkata ketika dirasanya tiupan angin. Nah saudara, coba kita perhatikan. Pada waktu dia jalan di atas air dan dia bisa jalan di atas air, kenapa tidak dirasakan tiupan angin? Tapi ketika Alkitab berkata ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia. Sebenarnya yang membuat dia tenggelam bukan karena tiupan angin. Tetapi yang membuat dia tenggelam itu adalah kehilangan arah fokus. Bukan karena tiupan angin. Sebab ketika dia diterpa badai, dia terus ditiup angin dan tidak dirasakan. Karena dia masih berfokus. Tapi ketika dia sudah mulai kehilangan arah fokus itu, dia mulai merasakannya. Dia mulai merasakannya. Ketika kita mulai mendengar berita-berita dari sana, dari sini tentang masalah ini, kita mulai ditiup angin. Ketika ada seseorang yang kena terinfeksi dengan virus corona, ya, dia mulai dengar berita-berita yang menakutkan. Dia mulai mendengar ada banyak orang yang meninggal. Dia mulai mendengar belum ada obatnya, ya, belum ada vaksinnya. Dia mulai ketakutan. Itu adalah tiupan angin yang membuat dia takut. Tiupan angin yang membuat dia takut, saudaraku sekalian. Dan berita mendengar banyak orang yang meninggal bukan karena virus, tetapi karena ketakutan. Dan ketakutan akan membunuh iman kita. Sebab itu, saudaraku sekalian, Petrus tenggelam karena dia tidak lagi berfokus pada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan arah fokus. Ya. Masalah terbesar bagi setiap orang percaya adalah kebimbangan. Kenapa bimbang? Karena kehilangan arah fokus. Alkitab berkata orang bimbang, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena dia bimbang. Dan yang terakhir, saudaraku sekalian, ayat 32 dikatakan, saudaraku sekalian, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada dalam perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Orang-orang yang ada dalam perahu menyembah dia dan berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Pentingnya penyembahan, saudaraku. Dalam situasi apapun, tingkatkan penyembahan. Ketika engkau sudah ditolong Tuhan, sembah Tuhan.
Ketika engkau belum mendapatkan pertolongan Tuhan, datang cari Tuhan, sembah Tuhan. Penyembahan itu penting. Ada banyak orang sudah diselamatkan, sudah ditolong, sudah dijawab doanya, sudah berikan apa yang dia inginkan, tapi dia tidak datang pada Tuhan. Sama halnya seperti 10 orang yang mengalami sakit kusta itu, 10 orang yang berpenyakit kusta, yang Tuhan sembuhkan. Tapi hanya ada 1 orang yang datang menyembah Tuhan. Lalu Yesus berkata, di mana yang ke-9 orang lagi? Tidak adakah di antara mereka yang datang memuliakan Tuhan? Banyak orang sudah ditolong, malah lupa sama Tuhan. Sudah disembuhkan, malah lupa sama Tuhan. Sudah diselamatkan, malah lupa sama Tuhan. Sudah diberi pekerjaan, malah lupa sama Tuhan. Justru semakin engkau datang menyembah Tuhan. Karena penyembahan kita kepada Tuhan adalah kekaguman kita kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan adalah bahwa kita sedang memuliakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menyembah Tuhan, kita akan semakin merasakan hadiratnya, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan menyembah Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Kita akan puji Dia. Kita akan pujian penyembahan kita. Yesus, namamu indah, Kau kekasih jiwa. Haleluya. Namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Katakan Yesus, namamu indah. Haleluya. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau, Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, pekan, permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, pekan, permata, namun Kau segalanya
Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. bagi kami. Tak pernah habis-habis tak pernah habis-habis kebaikan Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur bagimu. Syukur bagimu Bapa. Mulialah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Syukur, syukur bagimu. Dialah kami. Haleluya. Syukur bagimu ya Bapa. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Katakan Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Amin. Haleluya. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanmu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang terindah dalam setiap hidup kami. Ajar kami untuk menyenangkan-Mu. Ajar kami untuk menyembah-Mu, memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus Allah kami bersyukur kalau saat siang hari ini kami boleh ada bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Itu semua bukan karena kuat kami, tapi semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan Tuhan dalam setiap kami. Tuhan pelihara kami bagai biji mata, senantiasa terlindung oleh kasih setia-Mu Tuhan. Bahkan setiap sidang jemaat-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan melawat setiap mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka, yang terikat Tuhan lepaskan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Tuhan dipermuliakan
Nama-Mu ditinggikan ya Yes. Bapa. Terima Ya, kasih Tuhan. Tuhan. Jauhkan kami dari segala virus yang Amin, mematikan. Tuhan. Kami rindu Tuhan, jamah lawat setiap Ya, umat-Mu. Tuhan. Jangan ada yang kena oleh virus Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Biar Tuhan pelihara kami senantiasa oleh kasih setia-Mu Tuhan. Amin, Tuhan. Sebab di tangan-Mu lah kami aman. Yes. Di tangan-Mu lah kami terlindung. Yes, Di Lord. tangan-Mu kami selamat Ya, ya Bapa. Tuhan Yesus. Tuhan bentengi kami. Kuasai dengan kuasa-Mu ya Bapa. Ya, Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami bersyukur hari ini sebab Engkau begitu baik bagi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dan kami berterima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudaraku sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita akan pulang membawa berkat. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah juga, mari angkat tanganmu, kita akan terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarlah berkat ini turun atasmu, atas keluargamu, atas anak cucumu. Diberkatilah engkau, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu. Tuhan kiranya menjauhkan engkau dari segala virus yang mematikan, dari segala mara bahaya, sehingga kesakitan tidak menimpa engkau. Tuhan kiranya mengangkat engkau naik dan bukan turun, kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati pekerjaanmu hari ini. Kiranya turunlah atasmu anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, serta damai sejahtera dan persekutuan Allah Roh Kudus. Turunlah memberkatimu, menyertai, memelihara, dan menjaga kita sekalian mulai siang hari ini sampai Tuhan datang Maranatha untuk kali yang kedua. Dan kita yang percaya katakanlah bersama-sama, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Kami semua yang melayani mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bertemu di minggu berikutnya.